Share screen-nya sudah kelihatan belum ya? Untuk layar share screen-nya sudah kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Ya, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim, alhamdulillah, dari alhamdulillah, ya, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul satu sama lain, baik ya alhamdulillah yang daftar ada yang dari kota yang lain. Ya, alhamdulillah Mas Haji juga bisa bergabung. Kemudian nanti juga ada rekan dari Hannover insya Allah akan bergabung juga. Kemudian insya Allah yang ada di Indonesia juga insya Allah akan bergabung dengan kita semua. Bisa saling silaturahim di tengah yang kita sudah lama memang tidak saling bertatap muka atau mungkin tidak tahu kabarnya ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekali lagi atas rahmat Allah kita bisa bersilaturahim di acara insya Allah pengajian gabungan yang diselenggarakan oleh keluarga Islam Aachen. Kemudian sholawat serta salam, tak lupa pula marilah, oh iya Kota Rotiar itu juga hadir insya Allah. Ya, tak lupa pula kita juga bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kemudian kepada kita juga sebagai umatnya, mudah-mudahan hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan daftar mengikuti pengajian gabungan yang diselenggarakan oleh keluarga Islam Aachen ini. Sebetulnya kita rencananya itu pengajian untuk onsite itu sebelum Ramadan yang biasanya mungkin kita sudah rutin ya sebagai persiapan Ramadan, tapi qadarullah suasananya yang memang tidak memungkinkan sampai akhir ini untuk bisa bertemu, bertatap muka secara langsung dengan acara yang besar kayak gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun kita dengan online seperti ini, mudah-mudahan niat kita, kemudian langkah kita untuk dapat menuntut ilmu, untuk dapat menambah wawasan keilmuan agama kita, sehingga mudah-mudahan kita juga diberikan rahmat oleh Allah dan amalan kebaikan kita ini juga dinilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya memaparkan atau ke materi, mungkin saya akan menyampaikan dulu ada beberapa agenda yang insya Allah akan kita laksanakan di pengajian gabungan KIA ini. Insya Allah sekarang kita pembukaan dulu, mari kita buka acara ini, acara pengajian gabungan KIA ini atau keluarga Islam Aachen ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal sampai akhir, sampai penutup insya Allah. Kemudian karena di Madinah atau di Saudi Arabia itu insya Allah zuhurnya itu 12.18, jadi sekitar 11.18 waktu Jerman. Jadi di sana 12.18, kita beda 1 jam.
Ya, insya Allah Ustadznya nanti akan zuhur dulu sebelum memberikan materi, jadi mungkin sampai 11.30. Insya Allah kita nanti akan ada tilawah dulu dari salah satu rekan kita di KIA. Kemudian akan dilanjutkan materi seperti yang saya sampaikan tadi 11.30 sekitar 45 menitan. Kemudian ada sesi tanya jawab yang seperti yang saya sampaikan di pengumuman bahwa nanti ada teman-teman bisa dikasih kesempatan baik bertanya secara chatting maupun nanti insya Allah bertanya secara langsung. Kemudian setelah itu penutup. Ya, insya Allah untuk agenda berikutnya, insya Allah kita sambil nunggu Ustadznya zuhur dulu. Insya Allah salah satu rekan kita dari KIA akan tilawah terlebih dahulu, yang insya Allah akan dibaca oleh Saudara Pandu Surya Pranata. Kepada Pandu, silakan waktu dan tempat saya persilahkan untuk tilawah. Tes. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Mungkin dibaca artinya, Pandu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakallah khair Pandu atas pembacaan tilawahnya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik tadi bacaan tilawahnya serta bisa mengambil pelajaran maupun ibroh dari apa yang dibaca oleh Pandu. Kemudian mudah-mudahan Pandu sebagai pembacanya maupun kita sebagai pendengarnya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, idza quri'al Qur'an fastami'u la'alakum turhamun. Jadi mudah-mudahan kita juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Kemudian mungkin kita bisa saling sapa aja dulu kali ya, barangkali sama-sama mungkin biar tahu kabarnya masing-masing kayak gitu ya. Ya, terima kasih ini Mas Aji Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Düsseldorf ya, Mas. Ya. Kemudian ya.
Kemudian rekan-rekan yang lain, Mas Agung, Mas Anwar, alhamdulillah bisa hadir juga. Akhner ya, alumni. Kemudian ya rekan-rekan yang lain, ya alhamdulillah dari Aachen sudah banyak yang hadir, dan mudah-mudahan dari kota yang lain juga bisa segera hadir, insya Allah. Ya perlu saya sampaikan juga, insya Allah jadi sampai di akhir Ramadan nanti, sampai Idul Fitri nanti, insya Allah KIA ada 2 pengajian gabungan yang insya Allah akan diselenggarakan secara tematik. Yang pertama itu adalah yang ini, itu pengajian gabungan KIA yang pertama. Insya Allah kita akan membawa tema untuk persiapan 10 malam terakhir Ramadan, gitu, 10 hari terakhir Ramadan. Jadi untuk pengajian yang sekarang, mudah-mudahan teman-teman bisa berbekal diri, ya gitu ya, apa yang harus dipersiapkan, apa yang mungkin kita bisa ambil pelajarannya untuk membekali diri menghadapi 10 malam terakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan walaupun ya alhamdulillah sih ada salah satu sholat yang mungkin insya Allah kita sudah diizinkan untuk sholat di masjid, tapi secara keseluruhan memang masih banyak pembatasan, tapi mudah-mudahan teman-teman masih bisa baik membekali diri maupun bisa melaksanakan 10 malam terakhir dan bisa memaksimalkan di 10 malam terakhir nanti di bulan suci Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita bisa termasuk umat yang atau hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, seperti yang tadi dibacakan oleh Saudara Pandu. Kemudian Assalamualaikum Mas Irsyad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini yang dari Hannover sudah. Hannover ya, betul? Iya betul, dari. Ya alhamdulillah. Gila. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi sekali lagi nih, yang pertama itu untuk membekali di 10 malam terakhir nanti insya Allah. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan mengadakan pengajian gabungan lagi minggu depan, yaitu untuk persiapan persiapan zakat ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa belajar mungkin ya kayak gitu terkait dengan zakat nanti, persiapannya seperti apa, dan seperti itu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi dua pengajian gabungan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua kayak gitu ya. Di luar dari tentunya ada pengajian-pengajian yang lain yang insya Allah temanya berbeda dan saling melengkapi kayak gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini, apa yang teman-teman pengurus keluarga Islam Aachen ini rencanakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Gitu. Kemudian kita juga ya insya Allah mudah-mudahan nanti di Idul Fitri juga akan ada sebetulnya biasanya sih kan halal bihalal ya, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman pengurus bisa paling tidak menyiapkan suatu bentukan yang kira-kira nuansa Idul Fitrinya Astagfirullahaladzim. Iya, maafan, suaranya kok malah nggak ada. Siapa yang ini? Terakhir sampai mana tadi? Ya, maafan tadi kok suaranya mati ya. Jadi tadi maaf untuk yang kedua tadi ya tentang temanya tentang zakat, insya Allah untuk persiapan Idul Fitri, menyambut Idul Fitri kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa melaksanakan zakat dengan baik kayak gitu ya, sesuai tuntunannya Rasulullah SAW, sehingga jangan sampai lupa kayak gitu, karena memang interaksinya minim kayak gitu. Ke masjid juga sudah masih belum
masih belum memungkinkan secara rutin ya kayak gitu. Maksudnya intensitasnya tidak sebesar yang secara normal kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa saling mengingatkan ke teman-teman yang lain kayak gitu ya. Kemudian bisa juga mengambil pelajaran yang mungkin dari referensi-referensi yang mudah-mudahan di pengajian nanti bisa disampaikan kayak gitu. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari 2 pengajian gabungan ini. Adapun mudah-mudahan sih kalau misalkan setelah Idul Fitri sebagai kita mungkin mengambil pelajaran terkait tentang haji atau kan tentang Idul Adha kayak gitu. Dan insya Allah nanti kita bicarakan di pengurus kayak gitu. Suaranya kedengeran ya sekarang? Mungkin ada pertanyaan dulu mungkin sambil kita menunggu Ustadznya. Insya Allah Ustadznya nanti join di 11.30 ya. Insya Allah Ustadznya join 11.30 karena ingin melaksanakan sholat zuhur dulu, nanti lewat zuhur kayak gitu. Ini serba bingung soalnya kalau kita ngelaksanain jam 10 nanti tetap nabrak di bagian akhir kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya walaupun kita menyesuaikan waktunya, tapi insya Allah mudah-mudahan nggak menghalangi semangatnya kita untuk dapat menghadiri majelis ilmu ini gitu. Sebagai laporan insya Allah sebetulnya yang daftar itu sekitar 35 ya yang daftar itu insya Allah. Jadi ya mudah-mudahan yang lain bisa menyusul sambil jalan kayak gitu. Mudah-mudahan. Kemudian kita juga yang KIA ini punya program setiap Sabtu sama Ahad sore kayak gitu untuk kegiatan taklim. Jadi di luar dari tema-tema yang sekarang ini. Jadi setiap hari Sabtu sama hari Ahad kita taklim ba'da asar sampai menjelang 1 jam menjelang berbuka. Karena 1 jam menjelang berbukanya itu kita gunakan untuk pendistribusian takjil sama makan buka bersama kayak gitu. Jadi buka bersamanya juga satelit dibagi-bagi sesuai dengan wilayahnya seperti itu. Jadi alhamdulillah dari awal Ramadan bisa berjalan dengan lancar dari pekan pertama Ramadan, kemudian yang kedua dan insya Allah Sabtu sama hari Ahad ini untuk yang pekan ketiga sampai nanti pekan keempat insya Allah kita coba untuk tetap ngejalanin taklim baik secara online yang seperti yang pengajian gabungan ini, serta kita juga membagikan takjil serta buka bersama agar kesempatan untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan ini, kemudian kesempatan untuk mendapatkan pahala dari dari puasanya teman-teman semua, insya Allah mudah-mudahan bisa saling berbagi pahala ya kayak gitu ya. Jadi kita juga tidak ingin menghilangkan kesempatan itu kayak gitu. Mungkin saya juga menghimbau ke teman-teman yang lain, jadi yang di akun ini, agar bisa mengajak juga teman-temannya untuk bisa mengikuti taklim kayak gitu ya, kemudian bisa juga berbuka bersama, atau mungkin misalkan taklimnya nggak bisa, tapi pengen ada buka bersamanya aja, kayak gitu, itu juga tidak masalah bagi kami, karena itu tadi kita mencoba untuk bisa saling berbagi kayak gitu ya ke teman-teman semua. Jadi tolong bisa sampaikan juga ke teman-teman yang lain agar ya bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik kayak gitu ya, baik dari bapak-bapak sama ibu-ibunya yang menyiapkan buka bersamanya maupun dari teman-temannya sendiri kayak gitu. Dan saya juga ngucapin kepada bapak-bapak yang serta ibu-ibu yang menyiapkan buka bersamanya kayak gitu.
Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang Bapak maupun ibu-ibu berikan selama buka bersama ini bisa mendapatkan pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan katanya. Kira-kira pertama sholat idnya di mana ya kita? Sholat idnya bagaimana nanti di sini? Nah, itu kalau dari Izahan sepertinya belum ada informasi, tapi kalau dari KIA sendiri, Mas, jadi mungkin nanti teman-teman pengurus juga mungkin di sini kan nyimak ya. Jadi pekan lalu kita sudah rapat bersama kayak gitu di pengurus untuk 2 pekan ke depan. Jadi sebelum Idul Fitri itu untuk agenda taklim sama pengajian gabungan ini. Kemudian nanti untuk yang sholat Idul Fitri, nah kita nanti pada saat taklim itu nanti coba kita sampaikan ke teman-teman kira-kira mekanisme untuk sholat id. Kalau misalkan kita bagi-bagi itu bisa nggak gitu. Jadi ada penanggung jawabnya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti yang bisa khutbah dan yang bacaannya bagus kayak gitu bisa disebar dan dibagi kelompoknya insya Allah kayak gitu. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Indar sebagai kepala divisi syiar dan dakwahnya kayak kelompok keluarga Islam keluarga Islam Akan. Jadi mudah-mudahan kita bisa bikin kelompok-kelompok seperti itu yang insya Allah mudah-mudahan mereka masih bisa mengikuti sholat Idul Fitri walaupun di kelompok-kelompok kecil itu yang seperti itu. Itu mungkin. Kemudian Mas Kiki, informasi taklim ada di mana itu kita sebetulnya nyebar kemana-mana Mas. Mungkin yang bapak-bapak mungkin jarang ini ya, maksudnya yang di grup itu kayaknya anak-anak student. Jadi mungkin nanti akan saya forward aja untuk yang informasi taklimnya itu untuk yang bapak-bapak ibu, tapi kita juga nyebar ke beberapa sosial medianya kita, kayak gitu di Facebooknya kita, kemudian di Instagramnya kita, kemudian di WA, di WA grupnya KIA kayak gitu. Nah itu kita biasanya ngumumin tiap pekannya kayak gitu, dan sama medianya itu adalah Google Meet yang ini. Nah, jadi 2 jam kita adain kegiatan taklim kayak gitu. 1,5 jam kita mencoba untuk tilawah bersama, kita gantian kayak gitu ya masing-masing. Kemudian sisanya 1/2 jam terakhir itu ada pemaparan materi dari pemateri kayak gitu ya. Yang temanya ya bermacam-macam kayak gitu. Untuk yang kemarin itu tentang tafsir kayak gitu ya. Pekan-pekan lalu. Nah, insya Allah nanti yang ke depan juga akan ada pemaparan materi dari yang lain. Oh ya, nanti yang kita juga nanti insya Allah Mas Aji kita kasih kesempatan untuk memberikan materi dan bersilaturahim dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Untuk memberikan materinya di taklimnya KIA ya, insya Allah. Mungkin saya coba menghubungi ustadznya dulu, apakah sudah selesai atau belum. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain silahkan terkait dengan kegiatan KIA ini, kita sambil menunggu ustadznya. Nah ini udah datang ustadznya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Belum ada suaranya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute? Masih mute? Iya. Atau kalau bingung nanti join ulang. Coba join ulang kalau ini. Iya, udah Mas. Tes. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Masih panas di Madinah? Seperti biasa. Panasnya mulai memanas. Iya, tapi di ruangan mah dingin lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman, alhamdulillah Ustadz sudah bisa join di pengajian gabungan kita semua. Ya, sebelum saya berikan waktunya ke Ustadz, ada yang ingin saya sampaikan dulu yang mungkin teman-teman sebagai perkenalan kayak gitu ya. Sebagai perkenalan, jadi ada yang ingin saya sampaikan dulu terkait dengan biografinya Ustadz sendiri. Kelihatan ya? Kelihatan Ustadz? Iya, kelihatan Mas, alhamdulillah. Ya, saya bacakan dulu biografi Ustadz yang insya Allah akan mengisi pengajian gabungan KIA untuk hari ini. Nama beliau adalah Ustadz Jundi Imam Syuhada LC yang tempat tanggal lahirnya, beliau lahir di Palembang, yaitu 5 November 1996, jadi masih muda, masih Ustadz muda, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan studinya tahun lalu, alhamdulillah ya Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian pendidikan dan pengalaman organisasinya, itu beliau pernah belajar atau studi di Al-Quran and Islamic Science University Sudan, jurusan fikih dan usul fikih tahun 2014 sama 2015. Kemudian beliau pindah di Universitas Islam Madinah di negara Saudi Arabia, dan alhamdulillah sekarang juga masih tinggal di Madinah dengan jurusan syariah. Jadi saya bilang jurusan jadinya, mau baca syariah. Jurusan syariah tahun 2016 sampai 2019, jadi alhamdulillah kemarin baru saja menyelesaikan studinya. Beliau juga merupakan pernah menjadi koordinator media Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Arab Saudi 2017, kemudian menjadi anggota kajian strategis atau Kastrat PPMI juga di Saudi Arabia 2017 sampai 2018. Dan beliau juga merupakan salah satu pengisi tulisan di Manhajuna, Dakwatuna, serta majalah El Nilain. Ya. El Nilain. Ya, ini sedikit perkenalan tentang biografinya Ustadz Jundi, panggilannya. Ya, itu sedikit perkenalan tentang beliau. Dan mungkin tidak panjang lebar saja, biar Ustadz juga bisa menyampaikan materi dengan maksimal. Jadi sekarang kita agendanya materi dari Ustadz Jundi Imam Syuhada. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina asbahna binikmati ikhwana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Sebelum kita mulai, para Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan di Perhimpunan Keluarga Islam kita utamakan dulu dalam ketika ingin bermajelis adalah berdoa dulu. Semoga
Allah jadikan ini keberkahan atas majelis ilmunya. Allahumma fa'na bima 'allamtana, dan semoga Allah jadikan ini sebagai bekal yang nanti akan menjadi pemberat di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, tema yang akan diusul pada hari ini adalah tentang Rasulullah dan prinsip iktikaf 11 bulan 20 hari. Ya, maka akan saya bagi menjadi 5 poin. 5 poin yang insya Allah teman-teman semuanya, rekan-rekan telah bersama alat tulis ya. Karena ilmu itu jika hanya didengar dan dilihat, dia lupa. Maka perlu pengabadiannya. Maka seorang yang menulis ilmunya itu Allah hitung juga sebagai jihad dalam mencari ilmu. Baik. Yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala di tengah wabah yang masih melebar ini kita masih bisa bermajelis. Yang kedua, kita patut bersyukur karena kita diberikan oleh Allah usia hingga bisa masuk ke Ramadan. Karena banyak sekali ribuan, jutaan, miliaran orang di luar sana ingin ikut atau ingin merasakan nikmatnya Ramadan, tapi Allah nggak berikan. Allah keburu memanggil mereka. Sehingga kita patutnya bersyukur kepada Allah SWT. Ini sebagai mukadimah. Maka kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu tentang mukadimah Ramadan. Mukadimah Ramadan, rekan-rekan semua muliakan, pembahasan tentang mukadimah ini atau pendahuluan ini sudah sering bahkan banyak sekali dibicarakan di sosial media, di YouTube sebagainya, bahkan banyak sekali yang beredar, entah itu via WhatsApp, tulisan sebagainya. Maka kita semua sepakat ya, kita sepakat Ramadan itu istimewa. Maka kita bisa mengkiaskannya atau kita bisa menjadikan permisalannya sebagaimana Nabi Yakub dengan 12 putranya. Sama seperti bagaimana Allah menuangkan dalam ayat Qur'annya, inna iddatasyhuri bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasyhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menetapkan 12 bulan yang dimana selama kurun waktu 12 bulan ini terjadi penciptaan langit dan bumi. Maka dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang itu mulia, yaitu Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Allah tidak menentukan atau tidak menyebutkan kata Ramadan dalam 12 bulan yang secara global ini, secara umum ini. Sebagaimana putranya Nabi Yakub, ada 12 putranya, maka yang paling istimewa dari putra Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Maka sebuah keistimewaan kepada Nabi Yusuf juga bagaimana keistimewaan itu ada pada bulan Ramadan. Sama-sama 12. Nabi Yakub 12 anak dan kita dalam setahun ada 12 bulan. Maka yang istimewa hanya satu saja. Ya. Maka ketika Allah berbicara tentang Ramadan, ayatnya langsung. Ayatnya berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi langsung ya. Kalau bicara bulan semuanya enggak Allah tentukan. Tapi kita tahu bahwasanya ada 4 bulan tadi yang mulia itu dari mana? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan bahwasanya 4 bulan yang mulia itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak langsung dalam Al-Quran. Tapi ketika Ramadan disebutkan itu langsung dalam Al-Quran. Allah langsung menyebutkannya. Ini sebuah keistimewaan. Maka sebuah yang istimewa itu, para rekan-rekan semuanya, harusnya disikapi dengan yang istimewa. Maka ada yang ini nih agak salah ketika Ustadz, anak bulan ini puasa ini kayaknya makin mules tidurnya. Berarti ada yang salah nih penyikapannya.
Ustaz, ini anak kok makin lemes ya Ramadan. Wah, berarti ini ada yang salah dalam penyikapannya. Karena sebuah yang istimewa itu harusnya disikapi dengan istimewa, disambut dengan istimewa. Kalaulah tidak ada persiapan menyambut yang istimewa, bagaimana kita bisa menjalankan atau memasuki sesuatu yang sifatnya istimewa itu? Baik, ini hanya mukadimah daripada bulan Ramadan yang saya pun yakin di antara rekan-rekan semuanya mungkin hari ini atau kemarin sudah ada yang selesai satu Al-Quran tilawahnya, ada yang sudah selesai 2 kali hatamnya, ada yang sekarang mungkin mau selesai, hari ini pun selesai, bisa saja. Maka ada rasa malu ketika kita ternyata, rekan-rekan ini ternyata lebih giat, lebih bisa memaksimalkan Ramadan ketimbang kita. Maka ada rasa malu. Dan inilah hikmahnya kita bermajelis atau berkumpul untuk menimba ilmu, karena menumbuhkan rasa malu di saat kita dikelilingi oleh orang-orang soleh. Maka inilah mukadimah yang saya sampaikan terkait bulan Ramadan, dan semoga di sisa fatrah atau di sisa waktu kesempatan ini yang tinggal setengah bulan ini, kita bisa merefleksi ulang, kita bisa membenarkan apa yang salah, sehingga menyambut 10 hari terakhir Ramadan, bahkan melewati hari ke depannya dengan persiapan yang matang. Baik, para rekan-rekan semuanya, masih dalam bab mukadimah Ramadan tentang pembagian kerja itu Allah tetapkan sama kepada semua kaum muslimin. Hajinya, zakatnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, ngajinya, tilawahnya. Akan tetapi ketika bulan Ramadan ini lebih mengkerucut, lebih terfokuskan kepada beberapa hal. Seperti sedekahnya diperbanyak, qiyamul lailnya, tarawihnya, tilawah Al-Qur'annya. Karena bulan Ramadan itu adalah pasarnya bulan-bulan ibadah. Pasarnya nih dari 12 bulan itu yang menjadi pasarnya adalah ketika Ramadan. Maka seseorang yang dia disiapkan atau Allah berikan kesempatan buat masuk ke pasar untuk mengambil keuntungan yang banyak, tapi ketika dia tidak bisa memanfaatkannya, malah melenakannya, maka dia seorang yang merugi. Seorang yang sangat merugi karena dia nggak bisa mengambil banyak laba, banyak keuntungan dari banyaknya rezeki yang dia akan ambil di bulan Ramadan. Pahala di sini maksudnya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna amal shaim mudha'af. Sesungguhnya semua pekerjaan orang yang berpuasa itu akan dilipat gandakan, akan dikali-kalikan. Puasanya, kebaikannya, ataupun juga dengan hal keburukan yang dilakukan. Maka ini Ramadan menentukan juga nih seberapa banyak kita berbuat kebaikan, juga jangan sampai kita berbuat keburukan, karena ya tadi dosanya akan selalu dilipat gandakan. Baik, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salah seorang sahabat mengatakan, juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah itu adalah seorang yang sangat dermawan, dan beliau itu paling dermawannya ketika bulan Ramadan. Maka ini sebuah gambaran, ya. Ada salah seorang sighar tabi'in, ya, seorang ulama ahli hadis, kalau nggak salah bernama Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab, kelahiran tahun sekitar 50-an Hijriah, yang entah itu 52 atau 53, lupa saya. Beliau mengatakan, kana Zuhri idza dakhala Ramadan yaqulu innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Yang beliau katakan atau ketika beliau masuk ke dalam Ramadan itu hanya dua. Imma atau bisa jadi dia memperbanyak tilawah Al-Qur'annya, atau dia bersedekah makanan sebagainya. Maka seseorang yang dia merasa puasanya terkikis pahalanya atau terpotong pahalanya oleh keburukan dia, maka ada cara untuk
menambahnya dengan apa? Dengan memberikan makan pada orang yang berpuasa. Maka ini sebuah kalau kita kembali ke Indonesia, kita lepas tarawih, lepas maghrib, kadang ada orang yang memberikan makanan, memberikan minuman, kopi, teh, susu, itu bagian dari implementasi dari ini. Jadi memberikan makanan, memberikan sedekah makanan atau minuman kepada yang berpuasa. Baik, kita akan mencoba untuk masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah tentang prinsip itikaf. Karena sudah banyak pembahasan tentang Ramadan, maka kita akan mencoba untuk memfokuskan pada prinsip itikaf sebelum nanti ada fikih itikaf dan sebagainya. Puasa secara arti dia semua tahu ya, artinya adalah imsak, menahan lapar, menahan minum, menahan haus, hampir sama dengan prinsip itikaf. Itikaf dia diam, tinggal, nggak bergerak, maksudnya dia tidak kemana-mana, tidak keluyuran. Dia menyisakan waktu untuk berdiam diri, nggak kemana-mana ya, tidak mengurangi hubungan bermuamalah dengan manusia. Itu itikaf, hampir sama-sama menahan. Yang puasa menahan nafsunya, makannya, minumnya, sedangkan itikaf dia menahan berhubungan muamalah dengan banyak manusia. Lebih kepada hubungan vertikal ya, pada Allah SWT. Karena sudah banyak sekali selama 11 bulan, 20 hari, kita ibaratkan satu bulannya 30 hari. Maka dalam setahun, jika kita mengambil 10 hari untuk beritikaf, maka 11 bulan 20 hari ini harusnya kita sudah puas gitu loh. Kita sudah merasa cukup dengan muamalah manusia. Maka Allah khususkan 10 hari terakhir ini menjadi bagian terpenting untuk khusus hanya untuk Allah. Maka orang itu ada yang mereka di pekan pertama Ramadan, pekan kedua Ramadan, mungkin dia masih sibuk dengan kantornya, masih sibuk dengan dagangannya, masih sibuk dengan jual belinya, masih sibuk dengan kerjaan lapangannya, kuliahnya, sebagainya. Maka masih ada loh 10 hari terakhir Ramadan ini untuk memaksimalkan apa-apa yang kurang di minggu-minggu sebelumnya. Dan jangan sampai kita masuk pada golongan ketika dalam sebuah hadis mengatakan, Jibril ketika itu mengatakan, merugilah seorang hamba ketika ia masuk dalam Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan amin. Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril, mengatakan merugilah seorang hamba yang dia masuk dalam Ramadan sehingga dia tidak mendapatkan ampunan. Ini sebuah hal yang sangat tragis ya. Ini efek dari ketika seseorang yang dia tidak mempersiapkan bulan yang istimewa, dia tidak mempersiapkan agenda-agenda apa saja ketika Ramadan ini. Berapa kali dia hatamnya, berapa kali dia minimal sholat malamnya, berapa kali dia tilawah Quran sampai berapa kali hatam, berapa kali dia bersedekah, berapa kali dia zikir pagi petang. Bahkan banyak sekali yang meremehkan tentang sholat tarawih. Padahal itu sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Itu sebagai bentuk pembelajaran ya bagi kita. Maka kenapa temanya diangkat Rasulullah? Karena siapa lagi gitu loh. Siapa lagi figur yang paling terbaik yang bisa kita ambil pelajarannya kecuali Rasulullah SAW. Maka banyak sekali hadis tentang Rasulullah, bagaimana bermuamalahnya baginda Nabi dengan bulan Ramadan. Maka banyaknya hadis riwayat, terutama dari istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau banyak sekali meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah itu ketika masuk Ramadan bahkan melewati 10 hari terakhir Ramadan ini. Maka Aisyah mengatakan, ini ada dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, punyanya karya dari Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah jika beliau telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, di mana kesungguhan itu tidak sebesar kesungguhan Rasulullah pada amal-amal kebaikan di bulan yang lainnya. Jadi benar-benar mengkhususkan
yakhussu amal di 10 hari terakhir itu lebih giat lagi, sampai-sampai apa? Sampai Rasulullah dalam riwayat yang dari Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah itu ketika masuk 10 hari terakhir sampai membangunkan istrinya, mengikatkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya. Maka ada banyak korelasi hadis. Kita sering mendengar ya dari Abi Hurairah mengatakan jadi sangat rugi gitu loh kalau misalkan kita malamnya lebih kepada yang lainnya. Karena ini sebenarnya juga bagian dari pengingat untuk saya pribadi, Al-Fakir, juga kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, bagaimana kita yang pekan-pekan kemarin kita coba mengingat ya, kita malam kapan mulai tidurnya, kapan mulai bangunnya, kira-kira waktu malam yang digunakan untuk baca Qur'annya, buat sholatnya itu seberapa banyak gitu. Ini mesti dievaluasi. Karena nggak mungkin dong kita masuk ke 10 hari terakhir Ramadan tanpa kita ada hal-hal yang mesti kita benahi atau kita tambal. Ya, maka rekan-rekan semuanya, sebuah keterkaitan yang kuat antara puasa, tarawih, qiyamul lail, yang semuanya bermuara pada kesimpulan apa? Kesimpulannya menyedikitkan tidur dan mengganti dengan banyaknya ibadah. Ini sebuah pukulan keras ya bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman semuanya. Kita yang lebih memilih tidur ketimbang tilawah Al-Quran, beribadah, entah itu membaca buku, membaca Al-Quran, sedekah, sholat, dan sebagainya ya. Kita pun tidak ada jaminan gitu loh, bahwasanya kita akan bertahan sampai Ramadan tahun depan. Ini tentang prinsip bagaimana, kenapa kita angkat prinsipnya 11 bulan 20 hari. Karena udahlah cukup dulu muamalahnya dengan manusia. Dari waktu 11 bulan 20 hari ini, sisihkan, khususkan waktu 10 hari, agar kita bisa maksimal di hari-hari akhir. Banyak sekali bonus, banyak sekali tunjangan, tips dari Allah itu untuk kita yang bisa masuk ke 10 hari Ramadan. Tapi kalau kita melewatkannya, maka kerugiannya itu sangat-sangat besar. Dan jangan disangka bahwasanya dulu para sahabat, para juga Rasulullah SAW, menyisihkan waktunya di 10 hari terakhir Ramadan itu, jangan dikira mereka tidak punya kegiatan lain. Mereka pengangguran, mereka tidak punya lagi kegiatan. Enggak. Banyak sekali kegiatannya, tanggung jawabnya, banyak sekali juga permasalahan, dan banyak sekali juga urusan, entah itu keluarga dan sebagainya. Mereka meninggalkannya, menceraikan dunia hanya untuk 10 hari terakhir Ramadan ini. Yang kita sekarang sudah masuk hari ke-16 ya, sisa 4 hari lagi untuk menuju gerbang pasarnya pasar. Ya, kita akan masuk kepada orang kalau mau ngambil rezeki tinggal ngambil. Istilah Jawanya mungkin tinggal nyerauk ya, tinggal ngambil sesuka dia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tinggal bagaimana kita paham atau tidak. Karena tidak semua orang yang punya mata itu bisa melihat, benar kan ya? Maka tidak semua orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu bisa mengambil ibrohnya, bisa mengambil pahalanya.
Dan tidak semua orang yang sampai ke 10 hari terakhir Ramadan itu bisa memaksimalkan ibadahnya. Ini yang menjadi refleksi kita, evaluasi kita tentang bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Maka kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan yang telah berkeluarga, ada segi parenting yang sangat bagus sekali. Rasulullah kenapa dia membangunkan istrinya, membangunkan putra-putrinya, mengajak mereka untuk bangun tengah malam untuk sholat, untuk maksimalkan di 10 hari terakhir Ramadan, karena kita semua sepakat bahwasanya ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama seorang anak, perempuan ataupun laki-laki. Tapi jangan salah, satu sekolah itu tidak mungkin dia tidak memiliki namanya kepala sekolah. Maka sang suami itu adalah kepala sekolah dari sekolahnya putra-putri. Maka hati-hati nih, bagi para suami, bukan berarti, tugasnya istri, anak, saya nyari nafkah. Tidak sesempit itu. Datangnya bulan Ramadan ini sebagai momen terbaik menumbuhkan rasa cinta pada agama, juga tugas paling beratnya para suami. Karena yang namanya kepala sekolah, itu dia tugasnya adalah mengontrol sekolahnya, mengawasi kurikulum sekolahnya, mengawasi bagaimana peserta didiknya, yaitu anaknya, dan bagaimana memanage sekolah itu, madrasah itu untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka jika hilang peran suami di sini dalam menentukan target Ramadan, mengajak kepada istri, anak, membangunkannya, mengajaknya berbuka, sahur, qiyamul lail, tarawih, itu akan kehilangan the best moment. Momen terbaiknya akan hilang. Yang dimana momen itu menjadi kenangan berharga ketika sang anak telah dewasa. Maka ini hikmah kenapa Rasulullah itu mengajak semuanya, keluarganya, anaknya, istrinya, tanpa peduli dengan apa, dengan mengikat pinggangnya, menahan laparnya, menahan semuanya, gitu loh. Jadi yang diajarkan bukan hanya tentang kuatnya ibadah, tapi juga bagaimana dia diajarkan mengajak ibadah, ketahanan beribadah, pengorbanannya, dan berani menceraikan dunia, mentolak dunia untuk akhiratnya. Karena kita, rekan-rekan semuanya, saya pribadi juga, rekan-rekan, kita nih kalau misalkan ada mudik ya, Syawal misalnya ya, atau mungkin 10 hari terakhir Ramadan, ini coba kita kiaskan, coba kita bandingkan seorang yang ingin mudik ke kampung halamannya dengan 10 hari terakhir Ramadan. Seorang yang ingin mudik ke kampung halaman, dia mempersiapkan mobil yang bagus, dicek bannya, dicek mesinnya, dicek semua perlengkapannya, bahkan untuk masalah oleh-oleh, masalah baju, masalah nanti mau ngasih apa aja ke keluarga di kampung. Ini untuk masalah mudik loh, yang sifatnya dari kota ke desa. Tapi untuk sifatnya mudik abadi dari alam dunia ke alam akhirat, kita kurang mempersiapkannya. Barangkali ada yang salah dalam prioritas kita selaku muslim. Jangan-jangan kita yang sifatnya saham, invest agama, invest akhirat, kita lebih menyepelekan ketimbang yang sifatnya invest dunia, ada saham, ada apa, kita berani jor-joran, kita berani lebih untuk hal dunia. Cuman kalau hal dalam mungkin sifatnya agama, sifatnya akhirat, kita lebih merasa ntar dulu deh, ntar juga masih bisa kok. Inilah sifat yang mesti kita coba menghilangkannya. Ini pukulannya bukan hanya untuk rekan-rekan semuanya, tapi juga pada saya pribadi. Baik, teman-teman semuanya, kita mencoba mentadaburi dari keluarga terbaik yang Allah kisahkan dalam banyaknya ayat Al-Quran, juga banyaknya hadis dan juga riwayat. Maka teman-teman semuanya, Rasulullah itu ketika masuk 10 hari itu ngegas ibadahnya itu bareng-bareng, serempak dengan keluarganya. Para sahabat juga sama. Maka ini selaras dengan tadi prinsip 11 bulan 20 hari. 10 harinya untuk itikaf, meninggalkan segalanya untuk fokus kepada ibadahnya. Maka ibunda kita Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu rela untuk menahan rasa laparnya, juga tadi ya yang saya bilangkan, yang saya sampaikan, sampai mengikatnya itu agak kencang.
Karena biar menahan laparnya dan bersiap untuk membangun peradaban, juga memberikan contoh bagi sahabatnya. Sampai saat ini kita pun mencontoh apa yang telah baginda perbuat gitu. Baik, hikmah terbesar kenapa kita mengangkat tema ini adalah kita sadar ya, kita bermuamalah itu dalam segi muamalah, entah itu muamalah pertemanan, keluarga, kerabat, dosen dan mahasiswa, pedagang dan penjual, pembeli, ataupun muamalah hubungan bermasyarakat, itu banyak sekali dosa yang sengaja ataupun nggak sengaja kita buat selama hampir setahun ini. Maka sudah cukup menjadi obat 10 hari ini yang akan mengobati panjangnya durasi 11 bulan 20 hari ini. Sebagaimana keistimewaannya bulan Ramadan dengan 11 bulan yang lainnya. Juga sebagaimana istimewanya Yusuf dibanding 11 saudaranya ini. Maka jangan sampai ini terlewatkan. Momentum penting untuk seorang anak, seorang istri, seorang suami, sebuah keluarga dalam membentuk peradaban rumah tangga. Dan juga bagaimana jika kita runtut ya bahwasanya seorang itu dia akan mendapatkan titik sukses ketika dia ada visi misinya. Maka untuk hal dunia saja ada visi misinya. Jangan sampai untuk yang masalah akhirat ini ada visi misinya, gitu. Maka sebuah tamparan pribadi bagi saya juga teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya para laki-laki selaku keluarga, ketua keluarga, kepala sekolah keluarga telah menyiapkan agenda-agenda, telah menyiapkan kurikulum, telah menyiapkan keilmuan stok dan bahan untuk menyambut nanti 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena prinsipnya ketika kita beritikaf itu adalah menyendiri ya. Sebagaimana dahulu kala Rasulullah menyendiri untuk mendapatkan wahyu, menyendiri untuk bermunajat pada Allah, hampir sama. Dan Rasulullah SAW itu dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, sampai beliau meninggal tidak pernah melewatkan Ramadan juga beriktikafnya. Dan secara nilai akademik ya, kalau mungkin zaman sekarang, itu Rasulullah dari bulan sampai ke Ramadan itu beliau secara akademik selalu naik. Kualitasnya itu dari Ramadan ke Ramadan itu selalu naik. Yang biasanya mungkin Jibril datang ke Rasulullah hanya sekali, itu bisa 2 kali. Dan seterusnya. Maka kalau yang kemarin kita punya target 2 juz di Ramadan yang tahun kemarin, dan tahun sekarang kita ternyata jauh di bawah itu, maka ini ada penurunan indeks akademik gitu. Ini ada penurunan kualitas. Maka jangan sampai kita di 10 hari nanti ada penurunan dan tidak ada peningkatan sebagaimana kita dahulu kala atau tahun kemarin menghadapi Ramadan. Ini teman-teman semuanya yang mesti kita jadikan sebuah pegangan. Maka sekarang kita mencoba ke poin yang ketiga tentang bonus yang mesti kita kejar. Bonus, tunjangan, tips yang mesti kita kejar. Karena kita paham ya bahwasanya dalam 10 hari terakhir nanti Ramadan itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa, ada banyak sekali pahala-pahala. Sebagaimana kita mengejar malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Bahkan Ibunda Aisyah itu bertanya tentang, ya Rasulullah, bagaimana jika nanti aku mendapatkan atau ketepatan dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang mesti aku ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, maka dawamkanlah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang Rasulullah ajarkan bagaimana nanti ketika kita beriktikaf, kita mengejar malam 1000 bulan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar, itu mesti kita persiapkan juga. Maka teman-teman sekalian,
dari ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, kenapa yang diserempet, kenapa yang dibahas ayat setelah Ramadan ini Al-Quran? Karena memang secara sejarah Al-Quran itu turunnya ketika bulan Ramadan. Maka Al-Quran ini berat, teman-teman semuanya. Beratnya apa? Dia beratnya secara fisik, juga secara non-fisik. Maka banyak sekali riwayat sirah sejarah mengatakan Rasulullah itu ketika datang wahyu, ketika datang turun kepada beliau wahyu itu, beliau ketika berjalan tiba-tiba jatuh pingsan, bangun lagi, kembali lagi pingsan, sampai seperti itu. Bahkan ketika itu pernah sahabat bernama Zaid bin Thabit, Rasulullah sedang bersandar atau meletakkan kepalanya di pahanya Zaid. Maka ketika itu turunlah wahyu. Bahkan ketika turunnya wahyu dalam kondisi Rasulullah tidur di pangkuan pahanya Zaid bin Thabit, itu setelah itu beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan, seakan-akan paha ini remuk saking beratnya wahyu ini, saking beratnya kitab ini, sampai masakan berat ini, saking terasa remuknya ini. Karena memang benar Al-Quran itu berat sekali. Maka ujian, bahkan karena apa? Kalau kita mencoba menggambarkan bahwasanya sesuatu yang berat itu ketika seseorang bisa memikulnya, itu dia akan mendapatkan sebuah gelar, oh dia orang yang terkuat. Maka ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka dia menjadi mulia. Ramadan menjadi mulia dengan adanya Al-Quran. Rasulullah diturunkan Al-Quran kepada beliau, maka menjadi manusia paling mulia. Maka bagaimana tidak mungkin jika kita memaksimalkan untuk beribadah tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini, mengejar target yang mungkin belum terselesaikan, mengejar target yang mungkin hanya sebatas tulisan, kita belum terlalu mencapai puncak dari target yang kita tuliskan itu. Maka tilawah Al-Quran ini juga menjadi amalan, juga menjadi fokus nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Di siang harinya, pagi harinya, atau di malam harinya. Ketika hendak sahur, entah itu setelah tarawih, entah itu ketika siang hari, pagi hari. Yang penting istiqomah. Terus memaksakan diri untuk beribadah, bertilawah. Ini dari segi beratnya Al-Quran, teman-teman. Maka tekankan semuanya, jika kita merasa belum terlalu fasih membaca Al-Qurannya, inilah juga sebagai momentum terbesar kita, tolak ukur bagaimana kita lebih bisa fokus untuk membaca Al-Quran sesuai tajwidnya yang benar, mengejar ketertinggalan target, sekaligus memurojaah hafalan-hafalan yang mungkin kita pernah menghafalkannya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang dulu pernah pesantren, ada yang pernah punya hafalan, ada yang dulu pernah punya juz 30, juz 29, juz 1 Al-Baqarah, ada yang pernah terhafalkan. Maka ini juga momentum bagaimana kita kembali mengulang hafalan-hafalan kita agar tidak hilang. Baik, ini poin ketiga dari tema kita, dan poin keempatnya adalah tentang fikih i'tikaf. Teman-teman semuanya, fikih i'tikaf ini juga perlu kita bahas, sebagaimana seorang yang beramal tanpa ilmu, dia akan mudah tersesat. Tapi seorang yang berilmu tanpa beramal, ya sia-sia, ya kan? Maka fikih ini harus kita dalami, kita juga jadikan sebagai pegangan. Maka fikih i'tikaf dimulai dari seorang yang beri'tikaf, itu syarat wajibnya adalah harus di masjid. Harus di masjid. Maka Ustadz, kan saya lagi ada corona, masjid semua ditutup. Baik, ada teman-teman mungkin yang qadarullah Allah berikan nikmat wilayahnya belum terkena corona, atau sudah terlockdown tapi sangat minim sekali wabah coronanya sehingga masjid dibuka lebar, buka puasa bersama ada. Maka ini sebuah nikmat yang paling besar. Tapi jika saat seperti ini, dengan wabah corona seperti ini, gimana kita bisa mendapatkan 10 hari terakhir ini dengan maksimal, sementara kita nggak bisa ke masjid?
Karena syarat mutlaknya i'tikaf adalah di masjid. Maka bisa dengan menghidupkan malam-malamnya. Islam itu datang untuk mempermudah. Maka adanya syariat itu banyak sekali tujuannya. Yang pertama, untuk melindungi agama, melindungi hak diri dengan tadi, kalau ada wabah, jangan mendekati. Kalau orang yang dibunuh harus dihukum. Ini menjaga diri. Ada lagi syariat untuk menjaga akal. Maka kita nggak boleh minum khamr atau mabuk karena bisa rusak kita punya akal. Yang keempat, sebagai menjaga nasab. Maka kita nggak boleh berzina atau dan sebagainya, menjaga harga diri juga, nggak boleh berzina sebagainya. Agar apa? Agar kita punya harga diri terjaga. Kita punya keturunan yang terjaga. Dan ketika ada wabah ini, teman-teman, kita insya Allah masih bisa mendapatkan keutamaan dari i'tikaf ini. Tentu tidak setara dengan kita harus ke masjid, karena syarat mutlaknya itu ke masjid. Kita bisa dengan menyisihkan ada tempat di dalam rumah ini, kita gelar sajadah di situ, beribadah maksimal di situ ketika bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir ini, maksimal tilawahnya, ngajak keluarganya, sebisa mungkin menghindari yang namanya keasik-asikan, menghindari sebagaimana banyaknya bercanda. Dan Ustadz, di rumah saya di rumah ini ada musola yang nempel dengan rumah saya. Jadi di dalam rumah saya ini ada musola. Kalau saya di situ, apakah saya mendapatkan pahala i'tikaf? Maka secara fikih itu belum disebut sebagai masjid, karena sifatnya masih gabung dengan rumah. Di dalam rumah itu belum masuk ke dalam masjid. Maka tidak bisa kita beriktikaf di dalam rumah. Tapi kita insya Allah masih bisa mendapat keutamaan i'tikaf, seperti mengejar pahala malam Lailatul Qadar. Kita masih bisa mengejar malam-malam yang kita hidupkan dengan Al-Quran. Kita bisa mengejar malam-malam yang kita hidupkan dengan Qiyamul Lail, dengan beristighfar, berzikir, dan sebagainya. Maka kita pun juga mesti menyadari keutamaan i'tikaf itu apa saja. Kalau ada wabah seperti ini, gimana mengatasinya agar kita masih bisa mendapatkan keberkahannya. Juga bagi teman-teman di luar sana yang mungkin Allah berikan nikmat masih bisa beriktikaf ya. Maka apa saja yang mesti kita lakukan? Maka ada sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah yang beliau berkata bahwasanya dahulu kala kadang-kadang ya baginda Nabi itu memasukkan kepala beliau ke kamar Aisyah. Karena Nabawi ini berdempetan dengan kamarnya ibunda Aisyah, yang itu pula adalah rumahnya baginda Rasul. Maka Rasulullah sempat memasukkan kepala beliau ke jendela kamar sehingga Aisyah pun bisa menyisir rambut beliau dan kembali beriktikaf. Karena berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari hadis ini tidaklah membatalkan i'tikaf jika seseorang mengeluarkan sebagian dari tubuhnya dari masjid. Karena ketika seseorang telah mengeluarkan tubuhnya dari masjid, keluar dari masjid, maka telah batal i'tikafnya. Tapi jika hanya sebagian, itu belum membatalkan i'tikafnya. Juga di sini ada hukum bahwasanya dibolehkan, tidak mengapa adanya interaksi sentuhan atau muamalah dengan istri selama itu tidak menimbulkan syahwat-syahwat atau yang bisa menimbulkan hubungan suami istri. Beginilah cara baginda Rasul itu beriktikaf. Dari banyaknya beliau beribadah, mengkhususkan 10 hari terakhir Ramadan dengan memujaah Al-Quran, tilawah Al-Quran, berzikir, ini patut kita teladani. Yang kita pun juga harus mencontoh beliau. Sebagaimana para ulama dahulu kala pun sama seperti kita. Yaitu para ulama mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan kita mengamalkan apa yang telah Rasulullah contohkan. Gitu. Dan teman-teman semuanya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu ketika malam-malam ganjil, ketika malam-malam genap, ketika kita mengincar, memburu malam Lailatul Qadar itu penuh dengan hikmah. Karena kalau dari segi arti, ya Allah, sungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, mencintai kemaafan. Maka ya Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku. Kenapa? Yang menjadi doa ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah itu tentang kemaafan. Karena teman-teman semuanya, seorang hamba itu ya, ketika Allah telah memaafkan dosanya, itu Allah akan memberikan apa yang hamba itu butuhkan. Barangkali dari saya pribadi atau dari teman-teman ini ada doa-doa yang belum Allah kabulkan. Ada banyaknya hajat, ada banyaknya permintaan yang belum Allah kabulkan, mungkin karena dosa kita yang terlalu hitam, terlalu besar menggunung, terlalu melebar, terlalu banyak seperti lautan, sehingga belum pantas kita ini diberikan apa yang kita doakan. Maka dengan kita meminta ampunan, mengejar pahala ini, mengejar fadilah atau keutamaan ini, Allah bisa memaafkan semua dosa kita, sehingga Allah pun memberikan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi doa-doa kita. Dan teman-teman sekalian, di penghujung i'tikaf itu adalah mengajarkan kita seperti yang saya katakan bahwasanya prinsipnya itu berbuah atau bermuara pada mudahnya kita itu untuk menceraikan dunia, untuk melepas dunia. Karena mustahil seorang rasul, seorang nabi, seorang sahabat, seorang ulama itu mereka pengangguran, enggak. Bahkan mereka urusannya pun lebih banyak daripada urusan kita yang hanya berkutat pada dunia, berkutat pada nominal. Sedangkan Rasulullah, sahabat, ulama, mereka urusannya melebihi daripada nominal. Ada urusan agama, ada urusan keluarga, ada urusan keumatan, masyarakat, keluarga yang mesti mereka selesaikan. Bukan pengangguran, tapi memang ini adalah momentum terpenting. Jangan sampai terlewatkan. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari doa yang telah Jibril katakan sangat merugi orang-orang yang dia masuk ke Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, dan Rasul pun mengaminkan doa itu. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Sangat bahaya sekali. Maka ada sebuah buku karya Ibnu Rajab yang tadi saya sampaikan, yaitu Lataiful Ma'arif, tentang bulan-bulan dalam Arab ini, bulan-bulan sebanyak 12 bulan ini. Maka ada judul yang menarik ketika masuk ke bab judul tentang bulan Ramadan. Maka ada tema yang berjudul penghujung Ramadan. Maka di akhir waktu ini saya coba menyampaikan, akan saya bacakan sebuah kisah menarik tentang di penghujung Ramadan, yaitu jika datang hari fitri. Ini hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah dari Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, jika datang hari raya Idul Fitri, maka para malaikat itu semuanya akan turun ke bumi, berdiri di mulut jalan atau di pinggir jalan, lalu para malaikat memanggil yang hanya didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya. Maka para malaikat mengatakan, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Rabb kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian memberikan limpahan karunia yang banyak dan menghapuskan dosa yang besar. Maka apabila mereka atau kita kaum Nabi Muhammad telah pergi ke tempat sholat untuk sholat Idul Fitri, Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, apa balasan atau ganjaran untuk seorang pekerja yang dia telah mengerjakan kewajibannya atau tugasnya? Maka dijawab oleh para malaikat, wahai Tuhanku, berikanlah kematian untuk hamba ini sebagai balasannya. Loh, kenapa kematian?
Allah berkata, sesungguhnya aku bersumpah dan aku bersaksi bahwa telah kucatat pahala mereka, telah aku tulis qiyamnya mereka, tarawihnya, qiyamul lailnya, aku ridho atas mereka dan ampunanku untuk mereka. Artinya Allah ingin segera bertemu dengan hamba-hamba ini. Nah, kisah ini hadisnya banyak jalurnya. Ada yang sifatnya dhaif, ada yang tidak dhaif. Maka sebagai penyuntik semangat juga, sebagai motivasi kita juga, dan juga bisa kita ambil sebagai hukum tentang mulianya seorang yang dia itu mampu berpuasa dan mampu berdiri menegakkan qiyamul lail, menegakkan tarawih di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini. Baik, mungkin dari saya sekian saja. Saya tutup dengan sebuah kalimat bahwasanya antara bulan Sya'ban dan Ramadan itu ada 4 kejadian yang paling bersejarah, paling inti dalam Islam, di mana 4 ini adalah semuanya merujuk kepada hukum-hukum. Yang pertama, Allah turunkan syariat pemindahan kiblat yang awalnya ke Palestina, ke Al-Aqsa, menuju Ka'bah. Ini di bulan Ramadan. Baina Sya'ban dan Ramadan itu ada 4 kejadian. Yang pertama, pemindahan kiblat. Yang kedua, pensyariatan atau kewajiban berpuasa. Yang ketiga, wajibnya zakat. Zakat fitrah itu berdampingan dengan Ramadan. Yang keempat, jihad. Yang juga Allah syariatkan berdampingan, berdekatan dengan bulan Ramadan. Maka sekarang kita akan membahas tentang Ramadan, dan sisanya nanti rekan-rekan boleh mencarinya, kok nggak sekarang Ustadz, agar menjadi teka-teki dan para rekan-rekan semuanya semakin giat mencari kenapa disyariatkan, kenapa Allah mewajibkan ini, kenapa harus ada ini sebagainya. Karena yang terbaik adalah ketika kita terus berusaha untuk menimba ilmu. Dari saya sekian saja, Al-Fakir, yang mungkin terlalu singkat ya materinya karena khulasohnya atau inti-intinya saja yang disampaikan. Selebihnya bisa direview atau bisa diulangi lagi dengan meminta dari yang lainnya, mungkin ada kiai yang lainnya atau dari buku-buku yang lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin ada satu pertanyaan dulu ini ya Ustaz. Katanya sudah menikah atau belum? Alhamdulillah. Status telah dipertemukan. Halo Ustaz. Halo? Ya, halo. Ya, alhamdulillah. Sudah menikah ya Ustaz ya? Alhamdulillah telah menemukan. Sudah menemukan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita tadi. Jadi tadi Ustaz menyampaikan temanya yaitu Rasulullah dan prinsip i'tikaf 12 bulan 20 hari, di mana kita mencoba untuk meminimalisir yang kita tuh sudah diberikan waktu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 11 bulan 20 hari untuk bermuamalah dengan manusia, sehingga kita bisa fokus untuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini untuk fokus beribadah. Mungkin Mas Anwar silahkan bisa speak up untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar. Ya, alhamdulillah, makasih waktunya Ustadz dan kajiannya cukup menarik. Ini saya mau
dicontohkan atau tidak untuk jumlahnya gitu ya, berapa kalinya. Kemudian yang kedua, kalau Lailatul Qadar itu kan kita nggak tahu nih malam Lailatul Qadar udah masuk atau belum atau segala macam. Nah, tandanya itu kita dapat gitu ya. Kita dapat Lailatul Qadar itu seperti apa, Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Anwar, saya coba menjawabnya. Doa tadi itu bukanlah atau harus diucapkan ketika pas lagi mengincar Lailatul Qadar saja. Tetapi doa itu juga bisa diucapkan di semua keadaan, di semua doa, di semua waktu. Maka dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang telah selesai dari tarawihnya, maka dia biasanya atau dia mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Lalu untuk masalah peniatan puasa, dalam Syafi'i sendiri itu harusnya ketika seorang ingin berpuasa Ramadan, dia diwajibkan untuk berniat dari lepas maghrib sampai nanti mau subuh atau mau berakhir waktu sahur. Ini batas waktu peniatan dalam mazhab Syafi'i. Tapi jika ada yang mengatakan, Ustaz, saya kalau nggak bisa tiap hari lupa gimana? Maka kita bisa mengambil mazhab Imam Malik. Beliau mengatakan bisa berniat 1 kali langsung buat sebulan. Maka di awal Ramadan bisa mengucapkan, saya ya Allah berniat puasa Ramadan 1 bulan full. Ini untuk menjaga kehati-hatian jikalau kita ternyata terlupa ingin tidak membaca niat itu. Entah itu niatnya dibaca sir, pelan dalam hati atau dibaca pun dilafadzkan. Dan yang kedua soalnya itu tentang jadi tadi ini ya jawabannya tidak mengapa doa itu diucapkan ketika selesai tarawih. Mungkin juga segi baiknya agar melatih para jamaah terbiasa dengan doa itu sehingga nanti ketika masuk dari 10 hari terakhir Ramadan bisa gampang hafal diingatannya untuk berdoa dengan itu. Baik, untuk tanda-tanda malam kita telah mendapatkan Lailatul Qadar yang saya pilih, itu banyak ulama yang menulis tentang ini, salah satunya tentang ciri-ciri seorang itu atau ciri-ciri malamnya itu ternyata malam Lailatul Qadar, yaitu ditandai dengan paginya lebih sejuk, paginya lebih tenang, pohon-pohon lebih rindang, hati lebih tentram. Ini sebuah tanda-tanda yang itu pun ada kemungkinan tiap orang beda-beda mendapatkannya. Maka hikmahnya kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya kenapa tidak semua orang merasa seperti itu, tidak mutlak. Oh pasti tanggal sekian, tanggal malam 27, oh pasti tanggal 29. Hikmahnya adalah agar kita tuh tidak kehilangan ruh semangatnya, kita nggak kehilangan semangat yang terbakar dari awal hari pertama masuk 10 hari Ramadan ini sampai akhir. Kita terus mencari itu malam 21, malam 22 sampai malam terakhir. Itu menjaga ruh. Ini hikmahnya kenapa tidak dikatakan secara pasti malam ini, malam 27, malam 29 atau malam 23. Jadi ini insya Allah bisa menjawab. Jika kurang mohon maaf, yang saya tahu hanya itu dari Mas Anwar. Sekian. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama Mas Anwar. Ya, jazakallah khair. Jawaban serta pertanyaannya. Kemudian ada yang kedua nih Ustadz nih, dari chat dulu mungkin ya. Nanti kita ke YouTube. Mungkin yang tadi terkait dengan mengambil mengambil banyak kelebihan dari yang 10 malam terakhir. Mungkin katanya nih analoginya tuh mungkin kurang pas kalau pasar ya, karena memang kalau pasar tuh umumnya memang tempatnya orang curang, kemudian betul sekali juga menipu, kemudian transaksi riba segala macam kayak gitu, menyalahi janji, sumpah palsu dan lainnya. Sedangkan masjid itu adalah merupakan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasar itu seperti kebalikan kayak gitu untuk analoginya tadi.
Nah, karena itulah para sahabat katanya menasihatkan agar mengurangi intensitas kegiatan di pasar kayak gitu. Jika tidak diperlukan. Kira-kira menurut pendapat Ustadz sendiri gimana? Jazakallah khair. Baik, Ini dari Mas ini Riza. benar. Ya. Yang disampaikan ini kalau dikiaskan atau dipermisalkan kepada pasar memang kurang baik kalau zaman sekarang. Tapi kita juga nggak mesti lupa bahwasanya dahulu kala itu ada pasar kaum muslimin. Ada pasarnya kaum muslimin, itu pasar terbaik. Dan permisalan ini saya dapatkan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan seorang yang Allah limpahkan bisa bertemu dengan Ramadan sebagaimana seorang yang dia pedagang masuk ke dalam sebuah pasar yang telah disiapkan, yang di situ ada banyak sekali yang bisa dia jual, dia dapat pahala. Dan ini kan sifatnya perkataan ulama, jadi bisa diambil permisalannya, bisa juga tidak. Karena saya membacanya dari beliau, maka saya pun mengambil permisalan dari Syekh Utsaimin ini permisalannya. Itu maka kalau Mas Riza mungkin permisalan dengan yang lain boleh Mas, nggak apa-apa. Saya pun setuju dengan pasar itu tempatnya kurang baik, akan tetapi kalau kita kiaskan atau bandingkan dengan pasar yang sekarang mungkin iya. Cuma kalau dengan pasar yang kaum muslimin itu lebih baik daripada pasar zaman sekarang. Meskipun tetap yang terbaik itu bukan dikiaskan dengan pasar. Semuanya kembali kepada ingin seperti apa dikiaskannya. Cuman yang tadi itu saya mengambil dari perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Oke, ya jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Saya juga baru tahu tuh. Ya, terima kasih itu Mas Riza atas jawabannya. Kemudian saya pertanyaan yang berikutnya dulu, ini dari YouTube, dari Tante Tuti. Tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Tante Tuti, beliau tinggal di Aachen. Mau tanya terkait dengan i'tikaf, sampai kapan kira-kira batas waktu i'tikaf itu? Baik, ini dibahas juga dalam mazhab Syafi'i. Awal mula i'tikaf itu dari mulai lepas maghrib sampai nanti bisa lepas subuh, bisa lepas syuruk, atau diteruskan. Tidak ada batasnya. Dan dimulainya lepas maghrib. Meskipun dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah mulai i'tikafnya itu ketika lepas dari sholat subuh. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu dimulainya dari lepas maghrib. Maka agar tidak kehilangan malamnya, maka dimulai dari maghrib agar menyambung kita mendapatkan malamnya sampai seterusnya. Bisawab. Baik, jazakallah khair. Ya, insya Allah teman-teman ini terkait dengan masjid tadi ya. Saya juga dapat informasi terkait dengan masjidnya kita di Aachen ini untuk yang Bilal. Insya Allah katanya sih ini mudah-mudahan teman-teman juga mungkin bisa dicek dan mungkin kalau misalkan betul bisa memanfaatkan dengan baik buat i'tikaf, walaupun ini tentunya kalau misalkan yang tadi bilang lepas maghrib mulainya, tapi insya Allah yang masjid kita itu zuhur sekitar jam 1 sampai jam 4 itu di Bilal itu insya Allah dibuka katanya sih untuk sholat zuhur berjamaah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun pendek tapi masih bisa ngerasain diem di masjidnya gitu ya. Mudah-mudahan nih buat teman-teman ini kabar baik buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan sih nanti ketika pas 10 hari terakhirnya mudah-mudahan ada sedikit penambahan waktu ya. Jadi kerinduan teman-teman untuk ke masjid mudah-mudahan bisa dimanfaatkan terkait dengan informasi ini ya. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Aji Saka. Beliau tinggal di Düsseldorf, Ustadz. Pertanyaannya, apakah harus iktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustadz? Apakah harus iktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Baik. Sebentar. Apakah bisa hanya dengan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di rumah? Terkait kondisi kami yang di Jerman yang mungkin tidak bisa iktikaf ini. Baik. Saya coba menjawabnya. Tidak disyaratkannya harus iktikaf. Yang menjadi doabit atau pondasi atau ukurannya itu adalah menghidupkan malam. Kenapa dikaitkan antara i'tikaf dengan malam Lailatul Qadar? Karena
i'tikaf itu tujuannya menghidupkan malam. Sehingga kalau orang dia menghidupkan malam, otomatis dia kemungkinan besarnya bisa mendapatkan pahala dari Lailatul Qadar. Di samping dia juga mendapatkan pahala i'tikafnya. Tapi jika seorang itu dia tidak bisa beriktikaf dalam kondisi yang tertentu, mungkin seperti sekarang ada wabah sebagainya, maka bisa dengan menghidupkan malam-malam saja. Yang jelas menghindari hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyuan atau yang melenakan, banyaknya makan, terus mungkin terlalu nyaman tempatnya, terlalu nyaman sehingga kita gampang tertidur. Nah, atau dengan bercanda entah itu dengan teman-temannya atau mungkin keluarga lainnya. Maka harus ada jiwa-jiwa sadar menghidupkan malam itu ya sunyi sepi dengan tadabbur Al-Qur'annya, tilawah Qur'annya, sholat malamnya, insya Allah ya, karena kepastian itu dari Allah ya. Insya Allah ketika seorang dia telah menghidupkan malamnya dan dia telah berusaha di 10 hari terakhir Ramadan ini, kemungkinannya dia untuk mendapatkannya juga besar, Mas, insya Allah. Nah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin ada yang mau nanya lagi untuk speak up barangkali mungkin. Ada yang pengen bertanya secara langsung. Boleh Mas Fadli. Ya silakan Mas Anwar lagi ya. Ya boleh. Mudah-mudahan nggak bosan Ustadz ya. Ya. Ustadz nih, gimana cara kita mendapatkan pahala itikaf orang lain Ustadz? Bagaimana cara mendapatkan pahala i'tikafnya orang lain? Iya, kalau bisa seisi masjid kita dapat 10 masjid atau 100 masjid semua yang itikaf di situ semuanya kita dapat pahalanya gitu ya. Baik. Ini Mas. Kita tahu bahwasanya dalam bulan Ramadan itu semua pahala Allah kalikan lebih banyak, dan seorang yang dia memberikan sebuah hal yang baik untuk orang itu, lalu orang itu pun mengerjakan dengan apa yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana kita memberikan orang yang berpuasa buka puasa, kita nggak puasa nih Mas, orang lain yang terkasih buka puasa, kita mendapatkan pahala orang berpuasa itu. Maka jika ada di belahan bumi yang lain yang di situ ada i'tikafnya dan ternyata Allah berikan karunia Mas Anwar ini kelebihan rezeki yang banyak, bisa mendonasikannya ke situ barangkali untuk dibelikan makanan untuk para yang beriktikaf di situ, membelikan selimut yang kecil yang tipis-tipis, membelikan sajadah dan menghidmah, istilahnya menghidmah jemaah masjidnya. Insya Allah bukanlah suatu yang mustahil, Allah akan memberikan Mas juga pahala orang-orang yang beribadah Mas. Apalagi momennya momen i'tikaf. Bisa jadi juga, dan nggak mustahil Allah berikan pahala kepada Mas Anwar itu, pahala orang-orang yang beriktikaf di tempat itu. Barangkali Mas Anwar membuat sebuah masjid, yang itu masjid digunakan orang buat iktikaf, buat sholat, buat puasa, buka puasa bersama, sebagainya, itu pahalanya pasti ngalir ke Mas Anwar. Insya Allah selama niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Allah lagi sholat Mas. Ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Mas Anwar mungkin bisa kita manfaatkan secara bersama gitu ya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari Astriana Hajar dari Aachen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dari ayat Syahrul Ramadan yang tadi Ustadz jelaskan, itu ada soal yang terkait dengan Al-Quran berat secara fisik maupun non-fisik. Nah, kira-kira boleh minta dijelasin ulang nggak tadi yang baik sekali lagi terkait dengan yang Quran yang berat sama secara fisik maupun non-fisik tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya coba ringkas. Al-Quran ini Allah turunkan itu berat.
artinya berat secara fisik, juga non-fisik. Beratnya seperti apa? Beratnya ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba turun wahyu kepada beliau, yaitu ayat Al-Quran, Rasulullah pingsan. Bangun lagi, turun lagi wahyu, beliau pingsan lagi. Artinya berat. Sebagaimana juga pahanya Zaid bin Thabit ketika Rasulullah bersender kepalanya ke paha beliau, itu ketika turun wahyu, pahanya Zaid yang ada kepalanya Rasulullah SAW, itu pahanya serasa retak atau mau patah. Saking beratnya wahyu itu. Itu secara fisik. Itu arti berat, Bu. Tapi non fisiknya apa beratnya? Beratnya menjaganya. Maka akan dalam sebuah hadis mengatakan akan tiba di akhir zaman itu Al-Quran itu bagai nyanyian. Orang lebih fokus kepada irama-irama, fokus kepada nada-nada, sehingga menghilangkan eksistensi atau inti dari Al-Qurannya itu. Orang-orang berlomba-lomba ingin membaguskan suara hanya sebagai pengen dilihat suaranya bagus. Padahal dia nggak sadar yang dia lagi lantunkan itu adalah Al-Quran. Sifatnya berat. Butuh pentadaburan yang banyak, yang tinggi. Butuh kekhusyuan yang banyak dan tinggi juga untuk mentadaburinya. Tilawahnya itu butuh kekhusyuan yang sangat-sangat tinggi, ketenangan yang sangat tinggi juga. Itu artinya berat secara non-fisik. Perasaan, mendatangkan bahwasanya ini loh kalam Allah yang pernah turun kepada Rasulullah, yang sekarang saya coba memahaminya, itu berat. Maka seorang yang ingin mentadaburi Al-Quran itu, kalau hanya lewat Al-Quran terjemah, kayaknya susah, Bu. Mungkin bisa dia mendapatkan kulitnya, tapi ketika seorang itu ingin tadabbur Al-Quran lebih dalam, maka harus membaca tafsir-tafsirnya, perkataan para ulamanya. Itu yang kita pun nggak bisa memahami langsung kan, artinya itu berat. Kita mesti lewat perantara ustadz kita, baca buku ulama-ulama kita, baca buku-buku para sahabat, itu berat non fisiknya. Maka intinya apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, jangan pernah main-main dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu menjadikan bulan yang biasa menjadi luar biasa Ramadan ini, sebagaimana dahulu Rasulullah itu orang yang biasa, tapi ketika Allah pilih, Allah turunkan Al-Quran menjadi orang yang luar biasa, hamba paling mulia, maka bukan mustahil ketika seorang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Allah akan menjadikan urusannya lapang. Berat, Bu, ya, tapi bismillah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair atas penjelasannya lagi, Ustadz. Kemudian ini ada tanggapan yang tadi yang dari Mas Anwar, mungkin berarti strateginya katanya bisa sebagai berikut, nyumbang kalau misalkan masjid yang lagi dibangun, kemudian bayarin listrik masjid, kemudian nyumbang sesuatu untuk digunakan jamaah ketika i'tikaf, mungkin itu kali ya strateginya Ustadz katanya. Gimana kira-kira tanggapannya? Iya, itu semuanya akan bermuara kepada amal jariyah, Mas Anwar. Karena kalau hanya khusus untuk i'tikaf saja, rasanya terlalu singkat. Karena biasanya orang i'tikaf cuma 10 hari. Tapi kalau kita infak buat bangun masjidnya, bayar listrik masjidnya, mungkin Allah berikan Mas Anwar untuk memberikan AC-nya, kulkasnya, dispensernya untuk masjid. Bukan hanya pahala ini aja, i'tikaf semua dapat orang-orang yang sholat, yang menggunakan ruangan masjid itu. Jadi itu, Mas. Ya, jazakallah khair. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain, mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Atau mungkin ada yang pengen speak up, nanya langsung ke Ustadz. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada mungkin bisa sampaikan closing ini Ustaz, tausiahnya di closing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari materi kita hari ini, Ramadan dan prinsip i'tikaf 11 bulan 20 hari adalah memaksimalkan ibadah nanti di 10 hari Ramadan. Satu, yang kedua,
sebagai kepala keluarga, para laki-laki harusnya berkolaborasi dengan istri sebagai madrasahnya untuk menyiapkan agenda-agenda selama nanti 10 hari Ramadan. Agenda untuk keluarga, agenda untuk anak, juga agenda untuk pribadi masing-masingnya. Yang kedua. Yang ketiga, meyakinkan dalam diri bahwasanya kita tuh nggak ada jaminan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Banyak loh orang yang kemarin masuk Ramadan, tapi Allah ambil nyawanya di pertengahan Ramadan. Nggak sampai 10 hari terakhir Ramadan. Banyak juga orang yang dia muslim, mukmin, tapi nggak Allah berikan dia nikmat hidayah. Nggak bisa menikmati Ramadan. Maka yang terakhir adalah menumbuhkan rasa bersyukur yang tinggi dari sekarang sampai nanti kita meninggal. Terutama jika Allah berikan kesempatan untuk nanti kita masuk ke dalam bulan Ramadan atau masuknya 10 hari terakhir Ramadan. Semoga nanti bisa maksimal ibadahnya, mengejar targetnya, hatam Al-Qur'annya dengan agenda-agenda lainnya. Mungkin ini Mas kesimpulan singkatnya. Bisawab. Ya, jazakallah khair. Ini Afwan nih, ada yang ingin satu kali bertanya lagi nih. Afwan berarti ini. Silahkan Fitra. Boleh Mas, boleh. Silahkan sebelum ditutup. Masih ada waktu sedikit. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana dengan kita mungkin di sini Ustaz ya, yang mungkin terhalang gitu ya di 10 hari terakhir itu ada yang harus tetap bekerja, kemudian lagi nggak bisa ngambil cuti gitu ya. Jadi bagaimana yang sebaiknya kita lakukan, atau misalkan apa yang minimal harus kita lakukan untuk tetap menghidupkan malam dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Barakallahu fiik. Baik, saya coba ini Mas menjawab, Mas Pietra. Ini pernah terjadi juga pada teman-teman saya yang bekerja di sebuah instansi kelembagaan, yang dia mesti bekerja berjibaku siang malam di malam hari Ramadan sampai terakhir Ramadan untuk penyaluran bantuan dari muhsinin kepada para kaum fakir du'afa. Maka caranya atau mungkin tipsnya yang mungkin ini sifatnya dari saya pribadi Mas, tetap mengusahakan secapek-capeknya Mas Pietra bekerja, selelah-lelahnya hari ini atau sebanyaknya masalah yang timbul hari ini, di rumah, di kantor, di pekerjaan, jangan sampai melewatkan malam harinya. Malam hari setelah Ramadan itu tidak mesti memaksakan orang yang benar-benar nggak bisa banget buat tinggalin. Karena kalau ditinggalin ya nanti kita akan kehilangan yang itu masalahnya lebih besar. Tetap mengusahakan Mas, tetap semangat, tetap menguatkan bodi tubuhnya agar kita tetap semangat malamnya. Tidur boleh, tapi bangun malamnya. Tilawah Quran juga dikencengin. Di pekerjaannya pun disambi dengan berzikir. Di setiap kerjanya, bahasanya kita lisani dengan berzikir. Tetap mengharapkan malam ini tetap bisa bangun, qiyamul lail, ngaji. Karena ada sebuah kaidah Mas, sebesar-besarnya cobaan itu, maka sebesar itu pula Allah berikan dia pahalanya. Semakin besar ujian yang Mas Pietra dapatkan, maka semakin besar juga pahala kalau Mas Pietra ini bisa memanagenya sehingga tetap berharap pahalanya, tetap produktif di malam harinya sementara di pagi harinya bekerja. Misal Mas. Subhanallah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ya mungkin teman-teman yang memang ada yang di sambil kerja kayak gitu, kemudian teman-teman mungkin yang kepotong atau lelah, mungkin lelah banget sih nggak mungkin ya kalau misalkan kita kuliahnya online, tapi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan malam harinya semaksimal mungkin kayak gitu ya untuk bisa beribadah, fokus beribadah untuk 10 hari terakhir nanti di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum Ustaz. Ya mungkin itu untuk pengajian gabungan kali ini. Alhamdulillah sekali lagi jazakallahu khair Ustaz atas waktu, kemudian materinya juga.
mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan semuanya bisa mengambil pelajaran serta ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Jundi ini, serta bisa mengimplementasikannya juga nanti ketika kita bertemu di 10 malam atau 10 hari terakhir Ramadan nanti. Mungkin kita sudah mulai bersiap-siap dari sekarang kayak gitu ya, karena ini sudah 2 pekan, tinggal 1 pekan lagi insya Allah akan ketemu kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa berbekal diri dengan maksimal juga gitu. Amin. Ya, sekali lagi jazakallah khair Ustadz, dan salam dari teman-teman. Dan sebelum penutup saya ingin menyampaikan sesuatu dulu. Insya Allah nanti kita juga minggu depan akan ada pengajian yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin saya akan sedikit share screen dulu sebentar. Ya, kita insya Allah akan ada pengajian gabungan lagi insya Allah minggu depan yang temanya itu adalah esensi dan hikmah zakat fitri. Ini juga sebagai persiapan sekali lagi untuk untuk zakat fitrah kayak gitu ya. Untuk sebelum Idul Fitri kayak gitu. Dan ini masih disiapkan oleh pengurus, insya Allah nanti finalnya nanti insya Allah akan dipublikasikan dan teman-teman mungkin bisa registrasi, dan saya harapkan ke semuanya untuk bisa registrasi 1 hari sebelum, karena kita juga perlu waktu untuk mengirimkan meeting ID ke teman-teman semuanya agar teman-teman sudah tahu terlebih dahulu meeting ID-nya, sehingga diharapkan hari Sabtu itu sudah tahu semua meeting ID-nya kayak gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan memanage formulirnya untuk hari Sabtu itu maksimal Jumat malam kayak gitu ya, biar teman-teman udah dapat meeting ID-nya semua sebelum hari Sabtu kayak gitu. Ya mungkin itu aja. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Untuk semuanya ya, sudah silaturahim juga dengan teman-teman yang lain kayak gitu ya. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ke teman-teman semua yang sudah gabung dengan pengajian gabungan KIA hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, dan sampai ketemu lagi di pengajian KIA gabungan KIA, pengajian gabungan KIA berikutnya insyaallah dengan tema yang berbeda insyaallah. Jazakallah khair, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, terima kasih.